Kemudian latar belakang berdirinya Partai Keadilan ini kan masalah momentum saja. Yang mana pasca reformasi itu ini ada peluang. Yang mana dalam kacamata Islam, politik itu bagian dari Islam, bukan segala-galanya. Maka kita pun masuk ke situ dalam politik itu sebagai sarana untuk berdakwah. Namun saya sebagai pendiri Partai Keadilan merasa kecewa karena kebablasan urusan politik meninggalkan urusan dakwah. Ini yang saya kecewa. Bapak melihat kebablasan ini sudah sejak berapa tahun yang lalu atau baru sekarang? Saya kira kalau dulu bergeser, sekarang sudah berubah ya. Bergeser dulu berubah gitu kan. Ya, mulai kecewa saat bergeser atau saat berubah? Dari bergeser sudah mulai kecewa. Kecewanya karena? Ya tidak, karena sudah keluar dari tujuan yang inti kan. Berdakwah tadi itu Pak? Iya, karena saya sebagai Muslim, dasar dakwah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan dalam hadisnya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Jadi dalam rangka berdakwah itu tujuan utamanya itu memberikan hidayah kepada seseorang. Yang sekarang ini banyak bergulir, ini juga pakarnya barangkali kan. Kamu Syafil ini boleh katakan murid saya juga lah kan. Sekarang ini karena yang dihitung kursi-kursi aja kan. Dan Bapak melihat PKS sudah memperhitungkan kursi, menghitung-hitung. Menghitung yang dikejar kursi begitu kan. Sementara motivasi berdakwah dalam memberikan petunjuk kepada orang sudah terjadi pergeseran. Oleh karena itu fakta sejarah ya, dalam berpolitik tahun 1999 Partai Keadilan memperoleh 7 kursi. Kemudian ini terjadi lonjakan. Tahun 2004 mendapatkan 45 kursi. Nilainya berapa pada saat itu? 7,36%. Baik, kemudian jadi dari 99 saya bilang ini melonjak kan? Ya. Dari 7 ke 45. Kemudian dari 45 2009 bergeser menjadi 57. Dengan persentase 7,89 berapa itu? Baik. Tetapi turun suara turun kan? Ya. 130.000. Baik. Berarti secara politik kursi itu berhasil, secara dakwah gagal. Gitu. Pada saat itu Bapak sudah melihat pada saat Pak Lutfi Hasan menjadi presiden PKS. Di situ Bapak sebagai pendiri setuju, sepakat atau merasa keberatan tapi ya sudahlah begitu. Saya kebetulan terjadinya, mungkin saya pribadi ya, terjadinya aklamasi ataupun juga rekayasa Majelis Syuro dengan ditentukannya Lutfi Hasan menjadi presiden partai, saya tidak masuk di situ. Bapak tidak masuk di situ? Saya bukan anggota Majelis Syuro pada situ. Berarti kasus yang terjadi sekarang ini, saya sebagai Muslim, pendiri partai, bariun, bebas dari segala dosa. Karena saya tidak memilih Lutfi Hasan Ishak itu. Saya membaca Bapak di salah satu berita online bahwa Bapak tidak kaget ketika PKS sudah mulai tersangkut-sangkut korupsi. Saya sangat tidak kaget. Karena kan saya memiliki dokumen pribadi yang dikirim ke Majelis Syuro Resepnya sekitar 20 jilid. Apa saja 1.500 halaman. Apa saja itu isinya? Oh banyak. Semua di antaranya mengenai korupsi. Saya katakan tidak kaget itu karena pada bulan Maret 2011 telah terjadi jilid pertama bisnis impor daging sapi berjanggut. Kemudian beberapa bulan kemudian muncullah bisnis sapi berjanggut jilid yang kedua. Dalam waktu dekat ini, mungkin nanti malam majalah Tempo akan wawancara saya. Maka saya bilang akan melahirkan
bisnis sapi berjangkut jilid yang ketiga. Dan Bapak sama sekali tidak kaget ketika Ya sudah lama dibongkar. sampai ke presidennya, Pak? Apanya? Sampai presidennya yang tersangkut, Bapak juga tidak kaget? Sebenarnya yang agak unik. Jadi agak unik pada jilid yang pertama dan jilid yang kedua kan itu urusan Suripto, Rizal, kemudian beberapa orang yang lainnya sebagai operator. Lutfi tidak termasuk di situ. Namun pada belakangan ini jadi unik. Kenapa muncul di situ? Namun kalau kita lihat sejarah, ya saya unik nggak unik juga sih. Karena orang satu partai keadilan adalah Hilmi Aminuddin, orang keduanya Lutfi Hasan Issa, kemudian di situ adanya pengusaha dari Palembang yang bernama Sekman, kemudian anak Hilmi Aminuddin Baik. masuk di bisnis impor sapi itu, dan saya teman anaknya Hilmi itu pernah ke rumah saya pada bulan April 2012, berarti masih manuver. Baik.